Viral Aremania minta polisi tak tembak gas air mata, tapi justru dibentak. Ini pengakuan pengunggah. Pak, jangan sampai gas air mata dan kecil, Pak. Bola dikandani, Bro. Iya. Iya, saya keluar. Iya, saya keluar. Tahu nanti kira enggak? Iya, Pak. Ya, Saya itu hampir mati, Mas. Saya itu desak-desakan, akhirnya sempit-sempitan itu saya mau hampir mati. Akhirnya yang di sebelahnya tangga itu pagar itu rubuh. Nah itu ada yang narik saya udah lemas itu. Akhirnya saya jatuh, diinjak-injak dari atas itu. Dari atas saya dipindahkan sama orang, ditaruh ke bawahnya kamar mandi, sebelahnya kamar mandi itu. Akhirnya itu saya dikasih air putih, bisa agak berdiri. Di Safe and Security Stadium aturan FIFA itu di pasal 19 poin B disebutkan bahwa senjata dan juga gas air mata tidak boleh masuk ke dalam lapangan sepak bola untuk pengamanan pertandingan. Artinya ada pelanggaran di sini, tidak ada SOP yang diberikan antara PSSI saat bekerja sama dengan polisi bahwa gas air mata itu berdasarkan aturan FIFA tidak boleh masuk ke lapangan sepak bola. Sebenarnya sumber masalah intinya adalah gas air matanya itu. Ini yang sangat disayangkan oleh warga, oleh masyarakat, oleh netizen, ya. Ngapain pakai gas air mata? Seandainya polisi tidak menembakkan gas air mata, tidak akan ada korban sampai ratusan seperti ini. Tembakan jelas ke arah tribun, bukan yang di dalam lapangan. Kalian yang masih punya hati, tolong lihat dong ini. Ini bukan tentang Persebaya, bukan tentang Arema, bukan tentang Persija, bukan tentang Persib, bukan tentang tim-tim bola. Ini nyawa anak bangsa, woi. Bukan tentang supporter bola aja, tapi ini tentang nyawa anak bangsa. 200 lebih meregang nyawa, meninggalkan keluarga karena adanya salah penanganan. Ini bukti, kurang bukti apa lagi? Beredar video berdurasi 16 detik di Twitter yang memperlihatkan seorang supporter Arema masuk ke lapangan dan meminta polisi tak menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Lalu anggota polisi tersebut pun meminta agar supporter tersebut untuk memberitahu rekan-rekannya untuk keluar. Ketika polisi yang dimintai supporter itu menjawab dengan tenang, personil polisi yang lain justru membentak dirinya. Hingga hari ini video tersebut telah disukai sebanyak 25.000 kali dan di-retweet oleh 14.000 lebih pengguna Twitter. Selain itu juga telah ditonton sebanyak 609.000 kali. Tribunnews.com berhasil mewawancarai pengunggah video tersebut yang merupakan rekan dari supporter itu. Pengunggah tersebut berinisial I, 27 tahun, sedangkan supporter yang berada di video itu berinisial Y, 25 tahun. Ketika dikonfirmasi, ternyata I dan Y tidak menonton pertandingan antara Arema FC versus Persebaya bersama-sama. Mereka duduk di tribun yang berbeda, bahkan I tidak mengetahui jika ia menonton pertandingan Arema FC versus Persibaya, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian terkait video itu, I mengaku baru diberitahui oleh Y pada Senin 3 Oktober 2022, yaitu 2 hari setelah tragedi yang menewaskan 125 orang itu. Sementara terkait permintaan Y kepada polisi agar tidak menembakkan gas air mata, M menyebut lantaran rekannya merasa kasihan kepada anak-anak dan perempuan yang terkena efeknya. Namun sesampainya di lapangan dan berbicara secara baik-baik dengan seseorang personil polisi, justru anggota lain membentak Y dan memaksanya untuk keluar. Setelah itu, I mengatakan Y mengalami pemukulan sesaat setelah bertemu polisi seperti yang terekam di video. I menyebut pemukulan kepadanya dilakukan oleh beberapa oknum polisi lain yang bukan polisi yang terekam di dalam video. Imbas dari pemukulan itu, kata I, Y mengalami luka memar di bagian kepala dan punggung. Menurut pengakuan I, polisi masih menembakkan gas air mata di luar Stadion Kanjuruhan. Tembakan tersebut pun, kata I, membuat penonton semakin panik. I mengaku supporter Arema menuntut agar penembak gas air mata dan memberi komando untuk diusut. Seperti diketahui, gas air mata disebut menjadi pemicu supporter Arema panik dan berdesak-desakan untuk keluar hingga berujung sesak nafas dan meninggal dunia. I pun menyesalkan pertandingan yang digelar pada saat malam hari itu atau prime time. Dirinya menyebut keputusan seperti itu juga merugikan supporter. Selain itu, ia juga tidak ingin adanya tangisan keluarga di Indonesia karena sepak bola. Viral Aremania minta polisi tak tembak gas air mata, tapi justru dibentak. Ini pengakuan pengunggah. Beredar video berdurasi 16 detik di Twitter yang memperlihatkan seorang supporter Arema masuk ke lapangan dan meminta polisi tak menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton.
Lalu anggota polisi tersebut pun meminta agar supporter tersebut untuk memberitahu rekan-rekannya untuk keluar. Ketika polisi yang dimintai supporter itu menjawab dengan tenang, personil polisi yang lain justru membentak dirinya. Hingga hari ini video tersebut telah disukai sebanyak 25.000 kali dan di-retweet oleh 14.000 lebih pengguna Twitter. Selain itu juga telah ditonton sebanyak 609.000 kali. Tribunnews.com berhasil mewawancarai pengunggah video tersebut yang merupakan rekan dari supporter itu. Pengunggah tersebut berinisial I, 27 tahun, sedangkan supporter yang berada di video itu berinisial Y, 25 tahun. Ketika dikonfirmasi ternyata I dan Y tidak menonton pertandingan antara Arema FC versus Persibaya bersama-sama. Mereka duduk di tribun yang berbeda, bahkan I tidak mengetahui jika ia menonton pertandingan Arema FC versus Persibaya, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian terkait video itu, I mengaku baru diberitahui oleh Y pada Senin 3 Oktober 2022, yaitu 2 hari setelah tragedi yang menewaskan 125 orang itu. Sementara terkait permintaan Y kepada polisi agar tidak menembakkan gas air mata, M menyebut lantaran rekannya merasa kasihan kepada anak-anak dan perempuan yang terkena efeknya. Namun sesampainya di lapangan dan berbicara secara baik-baik dengan seseorang personil polisi, justru anggota lain membentak Y dan memaksanya untuk keluar. Setelah itu, I mengatakan Y mengalami pemukulan sesaat setelah bertemu polisi seperti yang terekam di video. I menyebut pemukulan kepadanya dilakukan oleh beberapa oknum polisi lain yang bukan polisi yang terekam di dalam video. Imbas dari pemukulan itu, kata I, Y mengalami luka memar di bagian kepala dan punggung. Menurut pengakuan I, polisi masih menembakkan gas air mata di luar Stadion Kanjuruhan. Tembakan tersebut pun, kata I, membuat penonton semakin panik. I mengaku supporter Arema menuntut agar penembak gas air mata dan memberi komando untuk diusut. Seperti diketahui, gas air mata disebut menjadi pemicu supporter Arema panik dan berdesak-desakan untuk keluar hingga berujung sesak nafas dan meninggal dunia. I pun menyesalkan pertandingan yang digelar pada saat malam hari itu atau prime time. Dirinya menyebut keputusan seperti itu juga merugikan supporter. Selain itu, ia juga tidak ingin adanya tangisan keluarga di Indonesia karena sepak bola. Nasib polisi tulis cuitan dukung tentara bertindak keras di tragedi Kanjuruhan, dikurung sebelum disidang. Seorang polisi berakun @polsek Randakan belakangan menjadi sorotan lantaran cuitannya di Twitter membuat publik marah. Cuitan akun tersebut diduga memberi dukungan kepada seorang tentara yang melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang supporter di Stadion Kanjuruhan Malang. Dari tangkapan lain yang beredar luas itu, akun polisi itu memberikan komentar dari sebuah video tentara yang melayangkan tendangan kungfu itu. Diketahui seorang akun bernama @f12kos mengunggah video seorang tentara melakukan tendangan kungfu ke arah Aremania yang membuatnya tersungkur. Akun polisi itu menulis salut sama Pak Tentara, musnahkan. Sontak cuitan akun polisi di Twitter itu viral dan mendapat desakan publik agar pengguna akun polisi itu ditindak tegas. Publik menilai jika akun polisi tersebut tidak menunjukkan simpati, akan tetapi menunjuk tindakan kekerasan tentara yang menyimpang melakukan pengamanan. Buntut cuitannya di Twitter itu, seorang polisi berinisial TH kini bernasib sial. Ia harus menjalani kode etik dan kurungan selama 21 hari. Setelah kurungan itu, ia harus menjalani sidang etik apakah akan diperhentikan atau dihukum secara demosi. Jeffrey mengatakan bahwa cuitan yang dilakukan TH di akun polisi itu dinilai tak pantas. Imbasnya, TH akan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang berlebihan itu. Ia diambang sidang kode etik. Menurut keterangan pelaku kepada Jeffrey, TH mengaku telah keliru memberikan cuitan di kolom komentar video terkait tragedi Kanjuruhan itu. Parahnya, TH melampiaskan kata-kata tak pantas itu dengan akun Polsek Randakan.